Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi berikutnya, yaitu mengenai penjelasan tentang pohon uang. Apa itu pohon uang? Nah, di sini saya masih bersama guru saya, Ki Sabrang Alam, yang akan langsung membimbing sahabatku sekalian untuk bergabung di kelas pohon uang. Nah, kebetulan karena kelas ini gratis, silakan langsung bergabung saja pada link yang telah saya sertakan dan yang telah kami sertakan pada kolom deskripsi. Nah, untuk penjelasan mengenai pohon uang, ada baiknya langsung saya berikan kepada Ki Sabrang Alam selaku guru saya dan langsung mengasuh dari grup ini. Monggo, Ki Sabrang Alam. Ya. Yang pertama, mungkin sebagian dari saudaraku pernah mendengar mengenai sajarotun nukut ataupun bahasa lain dikenal dengan pohon uang. Pohon uang itu bagaimana? Apakah memang benar-benar ada ataukah hanya sekedar ilmu hakikat? Begini, untuk mengenai masalah pohon uang, memang pohon ini merupakan pohon uang secara hakikat. Namun dari hakikat tersebut nantinya kita sudah mempunyai buah ataupun sudah mempunyai celengan yang nantinya buah tersebut sewaktu-waktu bisa kita unduh, sewaktu-waktu bisa kita petik dan menghasilkan kerejekian yang dapat kita nikmati di dunia ini. Kemudian bagaimana caranya? Ada beberapa tahapan yang perlu dijalankan. Yang pertama, saya ingin sahabatku, saudaraku menggambarkan mengenai masalah pohon. Saya persilakan saudaraku visualisasikan mengenai pohon. Mulai dari benih, kemudian menjadi pohon kecil, kemudian menjadi pohon besar, hingga berkerumun begitu banyak daun, hingga nanti muncul buah. Saya persilakan visualisasikan sambil saya menjelaskan hal ini. Kita gambarkan bahwasanya ketika diri kita akan menanam pohon, contohnya pohon mangga lah, saya persilakan gambarkan kita akan menanam pohon mangga. Apa yang perlu pertama kali dilakukan? Yaitu memilih bibit yang bagus. Bibit tersebut harus kita tanam dan kita harus mengetahui bahwasanya menanam itu harus di tempat yang bagus, tidak boleh menanam di tempat yang asal. Karena ketika diri kita menanam tempat yang asal, ya nantinya hasilnya tidak bagus. Kira-kira saudaraku sudah paham di tahapan ini? Ketika sudah paham, bibit ini kita ibaratkan seperti diri kita bersyukur sama Gusti Allah. Kita bersyukur sama Gusti Allah, sama halnya diri kita menanam bibit dari pohon uang. Untuk penjelasan mengenai masalah detailnya, ya nanti tidak bisa saya jelaskan melalui video, nanti saudaraku kurang paham. Saat ini tugas saudaraku untuk membayangkan, untuk memvisualisasikan mengenai pohon uang ini. Ketika kita sudah mempunyai bibit ini kita tanam, kemudian kita sirami. Lah, menyiraminya ini dengan apa ini? Menyiraminya dengan jihad. Jihadnya apa? Silahkan ditonton di video saya yang sebelumnya. Untuk detailnya seperti biasanya tak bahas melalui kelas. Nanti ketika disirami dengan jihad, kemudian nanti akan muncul pohon kecil. Lah, pohon kecil ini nantinya akan dirawat. Ketika dirawat akan tumbuh besar. Ketika tumbuh besar pohonnya ada daunnya lebat. Ketika daunnya lebat nanti ketika kita rutin untuk menyiraminya, kita rutin untuk memberi pupuknya, nanti akan timbul pohon uang. Dan pohon uang ini nantinya bisa kita petik sewaktu-waktu. Bagaimana caranya? Saya persilahkan nanti ikuti kelas saya. Karena begitu banyak keajaiban, begitu banyak hal-hal yang tidak dicerna oleh akal namun bisa dipraktekkan untuk mewujudkan pohon uang. Baik. Karena penjelasan ini juga sangat mendetail, ada baiknya sahabatku atau saudaraku sekalian menonton video kami yang sebelumnya. Kalau tidak salah ada 3 video mengenai
bersyukur dan konsep rezeki itu bagaimana, silakan ditonton lebih dahulu, akan kami sertakan linknya. Oleh karena itu sebelum saudara sekalian, sebelum Anda bergabung dengan kelas ini, silakan menonton dulu bagaimana hakikat rezeki dan bersyukur itu. Karena bagaimanapun harus kita mempelajari suatu hal harus secara runtut. Begitu ya, Ki? Iya, semacam itu. Oleh karena itu silakan bergabung dan kita ambil ilmunya, kita ambil keberkahan ilmu dari Kisah Berang Alam. Karena kita semua dan saya juga termasuk orang yang belajar mengenai spiritual kerezekian ini kepada Kisah Berang Alam. Dalam hal ini kita juga memberikan fasilitas bagaimana agar pohon uang yang setiap orang miliki ini bisa tumbuh dengan subur di tanah yang baik dan dipupuk dengan pupuk yang baik agar hasilnya juga baik juga. Begitu. Adakah tambahan lagi dari Kisah Berang Alam? Ya. Bagi saudaraku semuanya, jangan khawatir. Gusti Allah itu tidak tidur. Dan setiap makhluk dijatah rezekinya masing-masing, termasuk hewan melata. Ada sebuah kisah yang menyatakan bahwasanya ketika ada sebuah batu dipecah sebanyak 7 kali, ternyata di dalamnya itu ada semacam uget-uget. Kalau bahasa Indonesianya uget-uget apa ya? Uget-uget yang kotoran di dalam air gitu. Tapi itu uget-uget itu ada di dalam batu dan bisa makan dan bisa mempunyai anak, bisa mempunyai keturunan, bisa berkembang biak. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwasanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua rezeki sama semua makhluknya tanpa terkecuali, meskipun yang ada di dalam batu mungkin kan mohal, masa di dalam batu ada makhluknya. Buktinya pernah ada. Dan makhluk tersebut, makhluk kecil tersebut mampu makan, mampu berkembang biak, dan mampu mempunyai anak. Hal ini merupakan bukti dari kebesaran dari Gusti Allah SWT. Dan sahabatku, saudaraku, jangan khawatir. Fa insya Allah, setelah mengikuti kelas ini, Allah SWT dengan izinnya akan memberikan masalah kerezekian, dipermudah semuanya. Fa insya Allah. Baik, terima kasih. Kalau begitu semoga hal ini juga menjadikan pencerahan dan sarana sebagai introspeksi diri. Terima kasih dari Kisah Berang Alam dan saya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.